Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal-hal yang sangat penting. Dan ini akan membantumu untuk tajam dalam menilai seorang cowok. Nah, saya coba berbagi tentang cowokmu yang dekat sama kamu sekarang, atau mungkin pacarmu sendiri. Cowokmu beneran sayang? Kalau dia beneran sayang, maka ujilah dengan beberapa hal yang akan coba saya sampaikan. Dan waktu kamu uji dengan ini, maka kamu akan tajam menilai apakah dia sebenarnya sayang atau pura-pura ke kamu. Apakah sebenarnya dia sayang atau ada modus tersembunyi. Dan sekali lagi, saya pastikan ini akan sangat membantumu untuk tajam dalam menilai. Oke? Cowokmu beneran sayang? Ujilah dengan ini. Yang pertama, coba minta ke cowokmu, selama kalian dekat, selama kalian pacaran, sebelum menikah, tidak boleh jama-jama sini, jama sana, raba sini, raba sana. Tidak boleh melakukan hubungan intim. Coba bilang ke dia, apa yang boleh dilakukan cuman satu, pegangan tangan. Itu pun pegangan tangan di waktu yang tertentu. Waktu kamu duduk, dibantu naik ke atas. Waktu kamu mau nyebrang, dibantu nyebrang. Atau paling tidak salaman. Masa gak cium kening? Gak usah. Cinta itu gak ada ditentukan oleh cium-cium kening. Karena ini masih pacaran. Lain hal kalau sudah menikah. Ya kan itu normal. Itulah gara-gara itu biasanya hal kecil itu bisa menjalar kemana-mana. Jadi coba tanya dia, tantang dia. Kalau dia betul-betul mencintaimu, betul-betul sayang sama kamu, waktu kamu bilang untuk menjaga kesucian, harusnya dia senang. Harusnya dia bangga sama kamu. Itu berarti dia sayang. Tapi kalau dia bilang, itu kan biasa, kita kan udah dewasa, di zaman sekarang itu udah biasa. Nah, itu yang kamu harus tegasin. Karena berarti bukan cuma sama kamu, sama yang lain begitu dia lakukan. Itu namanya dia modus sama kamu. Itu namanya dia manfaatin kamu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, coba minta ke dia untuk mengupload foto kalian atau video kalian yang istilahnya yang bukan yang aneh-aneh, yang istilahnya foto kalian lagi makan, lagi jalan-jalan. Kasih, minta ke dia, upload di sosial medianya dan lihat apa responnya. Karena kalau laki-laki yang lurus-lurus aja, gak neko-neko, harusnya gak jadi masalah itu di-upload. Tapi kalau dia punya gebetan di sosial medianya, punya selingkuhan di sosial medianya, ya mana mungkin mau. Dan dari situ kamu bisa tahu pacarmu ini benar-benar sayang, benar-benar tulus, benar-benar setia apa tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal yang sederhana tapi sulit sulit sekali untuk dilakukan. Yang ketiga, mintalah atau pinjamlah handphonenya dan lihat gimana responnya. Oh, dia bilang anu ini. Kalau terlalu banyak alasan, kamu bisa nilai sendiri. Kalau cowokmu lurus-lurus aja, gak neko-neko, harusnya gak masalah handphonenya dikasih pinjam ke kamu. Saya dari pacaran sampai saya menikah, handphone saya biasa dipegang sama pasangan saya. Gak jadi masalah. Gak jadi masalah. Sampai sekarang dia tahu. Kalau saya taruh passwordnya, kuncinya dia tahu semua. Gak jadi masalah. Karena kalau itu disembunyikan, gak boleh dipinjam, aneh. Ada yang disembunyikan itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, mintalah cowokmu untuk memperkenalkanmu ke
teman-temannya. Dan dari sini kamu bisa tahu dia beneran sayang apa tidak. Karena begini Neng, sedikit banyak temannya atau sahabatnya pasti tahu persis kehidupan cowokmu ini. Apakah dia playboy, apakah dia dekat dengan siapa, apakah dia punya pacar siapa, sedikit banyak akan tahu. Jadi waktu kamu minta memperkenalkan ke teman-temannya, kalau dia punya selingkuhan, punya pacar yang lain, dia tidak akan mungkin memperkenalkanmu. Tapi kalau dia lurus-lurus saja, nggak neko-neko, harusnya dia senang. Aduh, wih cewekku nih minta kenalin, harusnya dia bangga, senang. Tapi kalau dia nggak mau, nah itu yang kamu mesti pikirkan. Saya dari pacaran ya, bukan mau bilang hebat atau enggak. Saya dari pacaran, sekalipun LDRan, semua teman-teman saya kenal pacar saya. Saya kenalin via telepon. Saya kenalin. Kenapa? Apa tujuannya? Supaya pacar saya tahu saya lagi ketemu siapa, lagi ngapain, lagi ngerjain apa, tahu. Dan itu sudah dibangun sejak pacaran sampai menikah. Jadi coba minta memperkenalkan ke teman-temannya. Dari situ kamu bisa tahu dia beneran sayang apa tidak. Yang kelima, lebih jauh lagi, minta dia memperkenalkanmu ke keluarga besarnya. Harusnya satu kebahagiaan bagi seorang cowok yang gentleman akan memperkenalkan pacarnya ke orang tuanya. Jadi dia bisa tahu kira-kira orang tuanya merestui apa tidak. Jadi dia bisa tahu ada nasihat dari orang tuanya. Ini cowok yang gentleman, cowok yang benar, cowok yang lurus-lurus gak neko-neko. Ini artinya dia beneran sayang. Tapi kalau cowokmu kasih alasan anulah, inilah, anulah, udah bertahun-tahun kalian pacaran, terlalu banyak alasan. Nah kamu bisa tahu dia beneran sayang atau modus. Itu yang kelima. Yang keenam, minta kepastian arah hubungan. Tanya ke dia, kemana hubungan kita ini. Kalau dia nggak tahu, ya gimana? Apa yang kamu mengharapkan? Kalau dia cowok yang beneran sayang, dia tahu kapan akan menikahimu. Dia nggak ulur-ulur, kalau bisa secepat mungkin. Dia tahu kapan akan menikahimu, tanggal berapa, bulan berapa. Dan dia mempersiapkan segala sesuatu. Dia kerja keras, karena menikah itu butuh biaya. Karena membangun rumah tangga itu butuh biaya. Itu artinya dia beneran sayang. Itu yang keenam. Yang ketujuh, mintalah dia untuk berkorban untukmu. Berkorban waktu, tenaga, pemikiran, bahkan materi. Kalau saya bilang materi, bukan berarti kamu porotin dia, bukan. Tapi gimana dia? Dia mau ndak berkorban? Dan dari situ kamu bisa tahu. Karena cinta dengan pengorbanan satu paket. Di mana ada cinta, di situ ada pengorbanan. Cinta tanpa pengorbanan omong kosong. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, mintalah dia membawamu di tempat yang ramai, di tempat umum, di mall atau di mana. Karena biasanya kalau cowok yang aneh-aneh gak mau. Kenapa gak mau? Takut ketahuan sama teman-temannya di mall, takut ketahuan sama keluarganya di mall. Dia maunya di tempat sepi aja, jadi gak ada yang tahu siapa-siapa. Nah dari situ kamu bisa menguji. Minta dia untuk kalian jalan-jalan ke mall, ke tempat yang ramai, dan lain-lain. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, mintalah cowokmu untuk bisa dihubungin. Hari apa saja, jam berapa saja. Karena kalau cowok yang nggak benar, dia hanya bisa dihubungi di waktu-waktu tertentu. Karena di waktu-waktu tertentu dia juga ada dekat dengan orang lain, bangun hubungan dengan orang lain. Jadi dia atur waktu itu. Tapi kalau cowok yang benar, mau hari apa aja bisa ditelepon, mau jam berapa aja harusnya bisa ditelepon. Nggak ada susah dihubungin. Itu kamu bisa bedakan. Dan yang terakhir, mintalah pacarmu untuk mengupload foto kalian berdua yang sopan. Entah lagi makan malam, entah jalan-jalan. Minta pacarmu untuk mengupload foto kalian berdua di profil WA-nya. Itu sudah sangat dalam ya. Ini kan WA pribadi banget. Dan pasti kalau dia selingkuh, dia punya gebetan yang lain,
pasti ketahuan kalau dia buat itu profilnya. Dan dari situ kamu bisa tahu apakah dia beneran sayang apa tidak padamu. Ya, saya berharap ini membantu teman-teman cewek untuk engkau bisa bersikap dengan bijaksana dan bersikap dengan tegas. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.